Ah, jadi dari tadi mau sama papa, iya. Lagi, Alfian berbisik. Satu tangannya bergerak membelai kepala dan punggung. Kelembutan Alfian terhadap bayinya membuat Aileen terkesima. Meski begitu ia tetap memasang sikap waspada dengan mengawasi dari tempatnya duduk. Ingin berdiri, namun kakinya terasa lemas tak bertenaga. Kejadian tadi masih menyisakan trauma. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Suasana mulai tenang. Tangis baby boy sudah menghilang. Sekarang ia sedang terlelap dalam hangatnya pelukan sang papa. Mungkin ia juga rindu sama seperti Alfian yang sangat merindukannya selama ini. Aileen, aku mohon ikut denganku. Aku sama sekali tidak ada niat memisahkan kamu dari Boy. Aku akan bertanggung jawab atas kamu dan dia. Aileen tergugu. Tatapan penuh curiga ia arahkan kepada Alfian. Benarkah apa yang dikatakan laki-laki itu? Ataukah semua hanya topeng untuk menutupi tujuan sebenarnya? Apa yang harus kuberikan supaya kamu percaya? Alfian berpikir sejenak. Baiklah, aku punya senjata api. Aku akan berikan padamu. Kalau aku macam-macam, kamu bisa menembakkan sampai mati. Akhirnya kalimat penuh kebohongan itu terucap. Apapun akan dilakukan Alfian untuk meyakinkan Aileen. Meskipun harus dengan kebohongan. Kehadiran Gali pun memutus pembicaraan itu. Ia mendekati Alfian yang sedang menimang bayinya. Sebentar lagi hujan, lebih baik kita segera pergi dari sini. Oh ya? Urusan laki-laki tadi biar kita serahkan pada polisi saja. Alfian setuju. Beruntung tadi ada Gali yang menghentikannya. Jika tidak, ia pasti sudah membunuh laki-laki itu dan mungkin akan merugikan dirinya sendiri. Kalau begitu bawa anakku ke mobil. Aku. Gali terperanjat. Urusan gendong bayi adalah hal yang tak pernah ia lakukan. Baiklah. Sini. Melihat itu, Aileen bereaksi cepat. Bagaimana kalau itu adalah akal-akalan mereka untuk membawa anaknya ke tempat lain? Tidak. Tidak. Berikan dia pada saya saja, Tuan. Saya masih bisa jalan sendiri. Aileen hendak bangkit dengan bertumpu pada satu kaki, sebab sebelah kakinya masih terasa ngilu. Ia memaksakan diri melangkah ke arah Alfian, namun seketika hampir terhuyung. Beruntung Alfian bergerak cepat dengan meraih pinggangnya. Gali, berikan Boy padanya. Gali tak banyak bicara, ia serahkan bayi kecil itu ke tangan mamanya. Begitu Aileen sudah mendekapnya di dada, Alfian mengangkat tubuh Aileen dan membawanya menuju mobil. Tuan, Anda mau membawa saya ke mana? Aileen memberanikan diri bertanya. Kakinya meronta-meronta seolah meminta diturunkan. Alfian menghentikan langkahnya sejenak dan menatap Aileen. Kuah. Memotong lidah. Merontokkan gigi. Adalah dua kalimat mengerikan yang terus membayangi pikiran Aileen. Sayatan benda tajam pada lidah hingga terputus, dan juga deretan gigi yang dicabut secara paksa membuatnya meringis sendiri. Ia mulai menaruh curiga jangan-jangan Tuan Alfian Setio Darmawan ini adalah seorang mafia berbahaya. Dan apa tadi? Kuah. Apa maksudnya? Apakah yang dimaksud adalah kantor urusan agama atau kantor urusan ajal? Aileen bahkan tak memiliki nyali untuk bertanya. Kelopak matanya mengatup sembari menghela napas panjang. Entah kemana takdir akan membawanya, yang pasti saat ini ia dalam keadaan ketakutan. Tangannya meremas ujung pakaian, kepalanya menunduk. Sejak mobil melaju meninggalkan kontrakan 5 menit lalu, tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Hanya ujung matanya yang sesekali melirik ke samping. Alfian duduk sambil memangku anaknya, mendekap bayi mungil itu di dadanya. Kalau dilihat dari caranya memperlakukan baby boy, sepertinya dia laki-laki baik dan figur seorang papa yang penyayang.
Lihatlah, betapa bayi kecil itu nyaman dalam pelukannya. Tetapi, jika sudah berhadapan dengan orang yang membuat masalah dengannya, mengapa ia jadi semengerikan itu sampai mau potong lidah dan merontokkan gigi segala? Aileen kembali meringis memikirkan itu. Kenapa? Aileen terlonjak saat tiba-tiba Alfian bersuara. Manik hitam legam lelaki itu, entah mengapa terasa sangat menakutkan baginya. Seolah mampu melahap tubuhnya tanpa sisa. Tidak. Saya tidak apa-apa. Tapi dari tadi kamu diam-diam terus menatapku. Ada apa? Katakan. Aileen tergugu. Dari mana lelaki ini tahu bahwa sejak tadi Aileen mencuri pandang ke arahnya? Apa dia punya indera keenam? Ayo bicara. Aileen menunduk, menggigit bibir bawahnya. Tuan, apa boleh saya tanya sesuatu? Tanya Aileen tanpa berani menoleh. Iya kan? Tidak hanya sorot matanya yang menakutkan, tetapi sikap dingin dan irit bicara itu juga sanggup membuat Aileen merinding. Sejak mengenal Alfian, belum pernah satu kali pun Aileen melihatnya tersenyum. Wajahnya selalu kaku dan datar. Persis kanebo kering. Apa Anda benar-benar akan memotong lidah orang bernama Bima itu? Suara Aileen terdengar gemetar ketika menanyakan hal itu. Galih yang duduk di samping sopir langsung melirik ke belakang melalui kaca spion. Benar. Siapapun yang berani bicara sembarangan tentangku akan kehilangan lidahnya. Memangnya kenapa? Alvin membalikkan pertanyaan. Aileen menelan selaiva. Tangannya terulur menyentuh lutut, tiba-tiba saja ia tak dapat merasakan kakinya sendiri. Jika Bima yang berani bicara sembarangan akan dipotong lidahnya, lalu apakah kaki Aileen akan dipotong jika berani melarikan diri? Kalau ada seseorang yang berani melarikan diri dari Anda, apa Anda juga akan memotong kakinya? Tawa kecil menyembur dari mulut Galih mendengar pertanyaan aneh itu. Ia pasti sudah meledakkan tawa jika tidak khawatir bayi dalam pangkuan Alfian akan terbangun. Sedangkan Alfian masih memasang wajah datar. Terdiam sebentar sambil mengusap punggung putranya. Tentunya, ia sangat paham kemana arah pembicaraan Aileen. Jangankan kaki, nyawanya pun akan kupotong sampai habis. Mendengar jawaban itu, Aileen langsung menggeser tubuhnya ke ujung agar memberinya jarak dari lelaki menyeramkan itu. Ingin rasanya berteriak pada seluruh makhluk bumi untuk menolongnya dari monster berkedok manusia ini. Dan setelah melihat bias ketakutan di wajah Aileen, Alfian membuang pandangan keluar jendela. Menyembunyikan senyum tipis di bibirnya. Kali ini tidak akan ia beri celah sedikit pun bagi Aileen untuk melarikan diri darinya. Memangnya siapa yang mau melarikan diri dariku? Tidak ada, Tuan. Jawab Aileen cepat. Kemudian mengambil jurus diam 1000 bahasa demi memutus pembicaraan tentang potong-memotong. Oh ya, kita kemana sekarang? Tanya Galih, menengok ke belakang. Ke apartemen saja. Untuk saat ini apartemen adalah tempat yang paling aman untuk Aileen. Alfian tidak mungkin membawanya pulang ke rumah keluarga Darmawan. Ia khawatir Mama akan menyakiti atau mengusir Aileen lagi. Meskipun sudah berulang-ulang Mama memohon maaf atas perbuatannya dan berjanji akan menerima Aileen dan anaknya. Langsung saja atau mau mampir ke tempat lain dulu? Tanya Galih lagi. Langsung saja. Oke. Keheningan melanda selama beberapa saat, hingga tangisan baby boy kembali terdengar. Ia tampak membuka mata dan mulut sambil menggesekkan wajahnya pada permukaan dada Alfian, seperti sedang mencari sesuatu. Sepertinya dia lapar. Aileen mengulurkan tangan untuk meraih putranya. Alfian lalu melepas pelukan dari tubuh mungil itu, kemudian ia pindahkan ke pangkuan Aileen. Tangisan baby boy yang mulai melengking menandai bahwa ia sudah tidak sabar lagi. Jemari kecilnya bahkan sudah masuk ke mulut. Sabar ya, sayang.
Aileen membenarkan posisi duduknya agar menyamping, sehingga sekarang duduk membelakangi Alfian. Posisi yang tampak tidak begitu nyaman baginya. Ia membuka kancing kemeja di bagian dada, membuat sudut mata Alfian berkerut sembari melirik Galih dan sopirnya. Dua lelaki yang duduk di depan terkadang menengok ke belakang demi memastikan semuanya baik-baik saja. Bukankah ini berbahaya? Sebentar. Sambar Alfian, melepas jas mahal yang dipakainya, lalu gunakan untuk menutupi bagian depan tubuh Aileen. Hei, kalian. Jangan menengok ke belakang kalau tidak diminta. Baik, Tuan, ucap sang sopir tanpa berani lagi melirik kaca spion. Sementara Galih menyandarkan punggung sambil memainkan ponselnya. Posesif sekali bapak satu ini, gerutu Galih dalam hati. Butuh 1 jam untuk tiba di gedung pencakar langit itu. Mobil berhenti di basement. Ketika hendak membuka pintu mobil, Alfian melirik Aileen yang sudah terpejam dengan menyandarkan Boy di dadanya. Napas Alfian terasa sesak melihat wajah letih Aileen. Tak terbayangkan bagaimana ibu dari anaknya itu menjalani 1 bulan merawat bayi seorang diri. Pasti sangat berat baginya. Tak tega membangunkan, Alfian memilih turun lebih dulu. Berniat menggendong Aileen ke kamar. Namun, baru menyelipkan tangan di bawah lutut dan punggung, wanita itu tiba-tiba membuka mata. "Anda mau apa, Tuan?" tanya Aileen terkejut. "Kakimu masih sakit, kan? Biar aku yang gendong ke atas." "Tidak usah. Saya bisa jalan sendiri." "Jangan keras kepala, kalau kakimu tambah parah dokter bisa saja memotongnya," ucap lelaki itu, membuat Aileen merinding. "Pegang Boy baik-baik." Aileen tak lagi menolak. Ia merapatkan kedua tangan memeluk putranya. Alfian membopongnya menuju sebuah lift khusus yang akan membawa mereka menuju lantai teratas. Sementara Galih dan sopir tetap mengikuti di belakang. Sepanjang lift bergerak ke atas, Aileen terdiam. Berada dalam posisi sedekat ini dengan Alfian membuat jantungnya seperti akan melompat keluar. Saking dekatnya, ia dapat merasakan hangatnya embusan napas lelaki itu. Aroma parfum maskulin yang menguar dari tubuhnya benar-benar memanjakan indera penciuman. Tanpa sadar Aileen menyesap, lagi dan lagi. Seolah aroma tubuh Alfian adalah candu baginya. Hubungi seorang dokter wanita dan minta datang untuk memeriksa Aileen. Perintah Alfian pada Galih. "Malam ini." "Tentu saja," dengus Alfian kesal. "Tapi mana ada dokter yang mau datang mendadak di malam seperti ini?" "Aku tidak peduli. Bayar berapapun asal dokternya mau datang," ucapnya tanpa bisa ditawar-tawar. "Baiklah, aku akan hubungi dokter Camilla nanti." Sejenak Aileen mendongak menatap wajah Alfian. Sikap Alfian menciptakan rasa hangat pada hatinya. Untuk pertama kali Aileen merasa terlindungi oleh seseorang. Pintu lift akhirnya terbuka. Di lantai teratas gedung itu hanya ada 1 pintu, yaitu unit penthouse milik Alfian. Aileen masih ingat pertama kali ia diseret memasuki tempat itu. Tubuhnya seketika gemetar. Terlebih, saat Alfian membawanya menuju sebuah kamar. "Tidak. Tolong jangan bawa saya ke kamar ini, Tuan," lirih Aileen. Suaranya gemetar, keningnya berkeringat dan matanya berbalut kristal bening. "Memangnya kenapa?" Saya takut. Saya bisa tidur di lantai, asal jangan di kamar ini." Bayangan malam kelam itu terlintas jelas dalam ingatannya. Di kamar inilah dulu Alfian menjamah tubuhnya secara brutal, tanpa ampun. Bahkan ketika Aileen memohon untuk menyudahi pergumulan panas itu, Alfian tak peduli. Malah semakin menghujam dengan kasar. Berulang-ulang, seolah tak ada kata puas. Alis tebal Alfian saling bertaut. Perlahan mulai mencerna arti di balik sikap wanita itu. Alfian bukanlah seseorang yang mudah peka dengan perasaan orang lain. Namun,
Entah mengapa dengan Aileen sangat berbeda. Melihat matanya saja ia dapat mengartikan segalanya. Baiklah, kalau begitu di kamar sebelah saja. Alfian membawa Aileen menuju kamar sebelah. Baru membuka pintu, Aileen sudah terpaku memandangi kamar bercat biru yang identik dengan anak laki-laki itu. Perlengkapan bayi di dalamnya lengkap. Ada box bayi, ayunan dan beberapa mainan. Aku membuat kamar ini untuk Boy. Aileen kembali terkesiap. Hatinya bertanya-tanya, jika dia memang mau melenyapkan baby Boy, dia tidak mungkin membuat kamar sebagus ini untuk bayi itu, bukan? Aileen merasa lebih baik setelah mandi air hangat. Kini ia sedang duduk bersandar dengan kaki membentang di sofa. Seorang dokter wanita sedang memeriksa dan melakukan perawatan atas luka-luka di tubuhnya. Sementara Alfian duduk di sudut sofa lain sambil sesekali mencuri pandang ke arah Aileen. Bibirnya terkatup rapat demi menahan tawa. Betapa tidak, Aileen terlihat sangat lucu dengan piyama milik Alfian yang tampak sangat kedodoran di tubuhnya. Tidak ada luka yang serius, kan? Tanya Alfian hendak memastikan. Sejauh ini tidak ada luka serius. Ini hanya lebam yang akan sembuh dalam beberapa hari, jawab sang dokter sambil tersenyum ramah. Namun, jawaban sang dokter tak langsung membuat Alfian bernapas lega. Ia harus memastikan benar-benar bahwa Aileen baik-baik saja. Bekas operasinya bagaimana? Periksa sekali lagi dan pastikan tidak ada yang perlu penanganan serius. Jangan khawatir, Tuan. Tidak ada masalah dengan bekas operasinya. Saya akan resepkan obat untuknya setelah ini. Setelah memastikan semuanya aman, sang dokter menuliskan sebuah resep dan berpamitan. Alfian meminta sopirnya untuk segera ke apotek demi menebus resep obat. Suasana pun menjadi lebih tenang. Kini tinggal Alfian berdua dengan Aileen. Sementara baby boy sudah tidur di kamar. Boleh aku tanya sesuatu? Alfian membuka suara. Iya, Tuan. Siapa laki-laki di kontrakan tadi? Dan kenapa dia bisa ada di kamarmu? Pertanyaan itu membuat raut wajah Aileen berubah. Jangan takut, ceritakan saja semuanya. Aileen menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Itu Mas Bayu. Dia anak pemilik rumah yang saya sewa. Kalian hanya berdua tinggal di rumah itu. Tidak, Tuan. Bu Rina, pemilik rumah itu sedang keluar kota pagi tadi. Apa dia sering mengganggumu seperti tadi? Kali ini nada Alfian terdengar dingin. Aileen menggelengkan kepala pelan. Kejadian tadi, ia sendiri juga tidak pernah membayangkan akan terjadi. Sebab selama ini Bayu terlihat seperti pria baik dan sopan. Tidak disangka ia tak lebih dari penjahat kelamin. Baiklah, kamu tenang saja. Dia pasti akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Aileen tak menyahut. Sebenarnya ia tidak peduli dengan Bayu. Kemanapun Alfian membawanya terserah. Yang sekarang ada di pikirannya adalah Bu Rina. Perasaan wanita baik itu pasti hancur jika mengetahui putra semata wayangnya sekarang mendekam di kantor polisi karena berniat melecehkan seorang wanita. Sekarang lupakan saja tentang manusia tidak berguna itu. Aku mau membicarakan hal penting lain denganmu. Tentang apa, Tuan? Kenapa kamu melarikan diri 1 bulan lalu? Apa kamu diancam seseorang? Pertanyaan kali ini, tentu saja Alfian tahu jawabannya. Namun, ia ingin dengar sendiri jawaban dari Aileen. Apa dia akan jujur bahwa Mama Fanny lah yang telah mengusir dan menghinanya? Tidak, Tuan. Saya pergi karena keinginan saya sendiri. Kenapa? Saya takut Anda akan mengambil anak saya. Hanya itu alasannya. Aileen mengangguk. Entah mengapa Alfian merasa puas dengan jawaban Aileen. Wanita itu bisa saja mengungkap semua perbuatan Mama Fanny. Tetapi, sama sekali tidak ia lakukan. Tapi sayang sekali aku akan tetap mengambilnya. Dia anakku,
dan dia harus tumbuh dalam pengawasanku. Detik itu juga kelopak mata Aileen melebar. Ucapan Alfian membuatnya kembali panik. Demi apapun ia tidak akan sanggup jika harus terpisah dari putranya. Tapi, Tuan, baru saja akan melayangkan protes, sudah dipotong lebih dulu oleh Alfian. Hanya ada satu syarat supaya kamu bisa tetap bersamanya. Syarat? Syarat apa? Menikah denganku. Dan kamu akan tetap bersamanya. Untuk beberapa saat bumi seperti berhenti berputar bagi Aileen. Berbeda dengan jantungnya terpompa semakin cepat. Apakah ini jebakan lain dari Tuan Alfian? Pikiran Aileen tiba-tiba melayang memikirkan ibu dan kakak tirinya. Bagaimana reaksi Riana dan ibunya kalau aku benar-benar menikah dengan Tuan Alfian? Mereka pasti akan semakin membenciku. Aileen menelan selaiva. Apa tidak ada syarat lain, Tuan? Tidak ada. Hanya itu syaratnya. Pikiran Aileen berkecamuk. Ajakan menikah bukannya membuat hatinya berbunga-bunga, malah membuat gelisah. Dalam beberapa detik wajah wanita itu bahkan terlihat pucat. Aileen memang miskin dan sejak kecil hidup susah. Namun, tak pernah ada dalam rencana bahwa ia akan menikah dengan buaya darat seperti Alfian. Ya, buaya darat. Setidaknya itulah pandangan Aileen terhadap Alfian. Lelaki kaya raya yang suka menghabiskan malam dengan menyewa wanita yang berbeda setiap malam. Bisa saja Alfian pernah memiliki malam 1 miliar dengan wanita lain. Bagaimana jika bukan Aileen saja yang pernah dihamili olehnya? Memikirkan hal mengerikan itu saja sudah membuat Aileen merasa akan gila. Sebelum itu apa boleh saya menanyakan sesuatu? Boleh. Tuan, Anda pasti sering menghabiskan malam dengan wanita berbeda. Apa Anda yakin tidak punya penyakit HIV? Entah apa yang merasuki jiwa Aileen sehingga berani menanyakan hal demikian. Membuat rahang Alfian terbuka lebar, nyaris tak percaya dengan apa yang didengarnya. Untung saja pertanyaan itu diajukan oleh Aileen. Jika gali, pasti sudah dihajar Alfian habis-habisan. Rasanya Alfian benar-benar ingin menggigit bibir wanita itu. Apa kamu pikir aku seorang penjahat kelamin?